warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 8 ini kita akan belajar mengenai VLAN Trunking Protocol. Di sini ada 10 materi pembahasan. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni apa itu VTP. Nah, VTP atau VLAN Trunking Protocol, di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus VTP-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 9 switch, dan di switch-nya kita membutuhkan masing-masing 200 VLAN. Jadi tentu saja itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Maka di materi ini kita akan belajar VTP supaya lebih mudah untuk konfigurasinya. Nah, untuk VTP sendiri ada dua jenis yang sering digunakan, yaitu VTP server dan juga klien. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu transparan. Tapi ini jarang kita gunakan. Jadi misalkan di switch yang kedua ini kita setting menjadi server, dan sisanya adalah klien, maka untuk konfigurasi 200 VLAN-nya itu hanya di satu switch saja, yaitu yang server, dan kliennya itu akan mengikuti servernya. Selanjutnya persiapan topologi VTP. Oke, misalkan di sini kita akan gunakan 5 switch. Lalu kita hubungkan. Oke, jadi topologinya akan seperti ini. Saya akan rapi-rapikan dan urutkan supaya lebih mudah ya nanti. Selanjutnya konfigurasi VTP. Di sini untuk switch 1 ialah server, switch 4 ialah transparan, dan yang lainnya ialah klien. Oke, sebelum kita konfigurasikan, kita trunkingkan dulu untuk port-portnya. Mulai dari switch 1, masuk interface FA01, switch port, mode trunk. Close. Di sini FA1 dan FA2 kita masuk switch-nya. Ketikkan interface range FA01 sampai 2. Lalu switch port, mode trunk. Close. Lalu lakukan hal yang sama pada switch lainnya, karena untuk interface-nya itu FA01 dan FA02 semua ya. Oke, jika sudah kita time forward supaya hijau. Kemudian kita langsung coba VTP-nya. Ini exit dulu. Lalu untuk konfigurasinya kita ketikkan VTP mode. Sini kita mau jadi apa? Di sini switch-nya akan menjadi server. Oke, lalu masukkan VTP domain. Misalkan helloweb.com. Lalu kita masukkan lagi VTP password. Misalkan 123. Dan exit. Close. Kemudian di switch 2 kita coba setting lagi. Exit dulu. Lalu VTP mode client. Lalu VTP domain helloweb.com. Lalu VTP password 123. Jadi untuk domain dan passwordnya itu ini harus sama dengan VTP server ya. Close. Lanjut di switch 3. Kita coba exit dulu. VTP mode client, VTP domain helloweb.com, lalu VTP password 123, exit, dan selesai. Close. Lanjut di switch 4, yaitu transparan. Kita buat VTP mode transparan. Lalu VTP domain helloweb.com dan VTP password 123. Exit, selesai, dan close. Terakhir di switch 5, VTP mode ini kita jadikan server saja. Jadi ada dua server, yaitu switch 1 dan switch 5 ya. Oke, lalu VTP domain helloweb.com dan VTP password 123. Exit, dan selesai untuk konfigurasi VTP. Selanjutnya pengujian VTP. Sebelum pengujian kita lihat dulu. So, VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini semuanya default, belum kita tambahkan apapun. Kita coba di kliennya. Kita lihat, exit dulu. So, VLAN brief.
Dan ini juga masih default. Di switch 3, coba show LAN brief, masih default. Coba di switch 4, show LAN brief, masih default. Coba di switch 5, show LAN brief, dan ini juga masih default. Langsung aja untuk pengujiannya, misalkan di switch 1 server kita tambahkan VLAN 2 dan juga VLAN 3. Masuk mode configuration, kita masukkan VLAN 2 dengan name misalkan A, exit, lalu VLAN 3 name-nya B, exit. Coba lihat, do show LAN brief. Dan bisa kalian lihat 2 dan 3 sudah aktif. Kita coba di kliennya. Kalau di mode privilege tanpa do ya, jadi show LAN brief. Dan di sini sudah ada. Coba di switch 3, show LAN brief. Ini juga sudah ada. Nah, untuk mode transparan, dia tidak mengikuti server ataupun klien. Artinya dia itu sendiri. Jadi konfigurasinya itu sendiri. Kita coba cek. Show LAN brief. Dan bisa dilihat di sini tidak ada VLAN 2 dan juga VLAN 3. Coba di switch 5, show VLAN brief, dan di sini juga ada. Kita coba hapus untuk VLAN 3-nya, masuk mode configuration, ketika no VLAN 3, exit lagi. Coba show VLAN brief, dan VLAN 3-nya sudah tidak ada. Coba cek di klien, show VLAN brief. Di sini masih ada untuk VLAN 3-nya. Kita coba di klien lainnya. Show VLAN brief. Dan di sini VLAN 3-nya tidak ada. Seharusnya di switch 2 tidak ada juga untuk VLAN 3-nya. Kita coba cek lagi. Show VLAN brief. Oke, ini sudah tidak ada ya. Kita coba hapus di switch 1. Kita hapus VLAN 2. No VLAN 2. Coba lihat, to show VLAN brief. Dan bisa kalian lihat ini sekarang sudah kembali ke defaultnya. Kita coba cek di switch 2. Show VLAN brief. Dan sekarang sudah tidak ada untuk VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oh ya, untuk node-nya itu di sini kita akan di server ya. Karena switch 5 tadi sudah kita jadikan server. Selanjutnya problem efficient number. Oke, kita coba lihat di switch servernya. Exit dulu. Lalu show VTP status. Nah, bisa dilihat configuration revision-nya ini adalah 6. Yang artinya kita sudah konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali. Nah, misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus. Misal ini gedung 1 ingin menambahkan satu switch lagi. Nah, kebetulan switch-nya itu bekas dipakai pada gedung kedua. Misalkan kita coba cek. Show VTP status. Dan di sini bisa dilihat configuration revision-nya masih 0. Artinya kita belum melakukan konfigurasi sama sekali. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai pada gedung kedua, jadi kita coba konfigurasi lebih dari gedung yang pertama yaitu 6. Langsung saja masuk mode configuration. Misalkan di sini VTP mode server, lalu VTP domain helloweb.com, lalu VTP password 123. Coba cek lagi. To show VTP status. Ini masih 0 configuration revision-nya, dan di sini bisa dilihat VTP operating mode-nya sudah server. Kita langsung saja coba konfigurasi. Misalkan kita akan masukkan VLAN 3, VLAN 2, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6. Ini kita ngasal saja ya, jadi tidak set nama. VLAN 7 dan terakhir VLAN 8. Coba kita lihat to show VLAN brief. Dan di sini sudah ada 2-8 VLAN. Coba cek to show VTP status. Dan sekarang configuration revision-nya sudah menjadi 7. Artinya sudah lebih dari gedung yang pertama. Nah, misalkan switch ini ingin dimasukkan ke gedung pertama, tetapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama. Yaitu coba kita cek. Show VLAN brief.
Di sini VLAN-nya normal, artinya belum ada yang disetting. Nah, misalkan switch ini kita konekkan, lalu coba terangkan. Ini FA2, masuk mode configuration terminal. Lalu interface FA02, switch port mode terang. Coba di switch barunya, exit, interface FA01, switch port mode terang. Nah, karena ini server, kita akan coba setting menjadi client, supaya semuanya bisa terhubung pada gedung pertama. Lalu berhubung configuration revision-nya di switch baru ini lebih tinggi dari gedung pertama, maka kita coba lihat, exit, show VLAN brief. Maaf, kita di mode configuration, maka kita perlu menambahkan do terlebih dahulu ya. Nah, maka di client ini dia akan mengikuti switch yang baru. Jadi ini sangat berbahaya ketika ditambahkan switch baru dengan revision number yang lebih tinggi. Karena ini bisa membuat configuration di gedung pertama itu akan hilang semua. Selanjutnya, solving revision number. Di sini kita akan coba ubah configuration numbernya menjadi 0. Kita lepas dulu untuk kabelnya. Tetapi jika kita cek, so VLAN brief, di sini masih mengikuti konfigurasi dari switch yang baru tadi. Kita coba hapus. Misalkan di sini no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, dan no VLAN 5. Jadi di sini hanya ada VLAN 6, 7, dan 8. Coba lihat, to show VLAN brief. Oke, di sini 6, 7, 8 ada di konfigurasi gedung pertama. Coba lihat to show VTP status. Dan bisa dilihat sekarang configuration revision-nya sudah menjadi 11. Nah, misalkan di switch baru ini configuration revision-nya itu sudah lebih banyak. Misalkan kita tambahkan lagi VLAN 55, VLAN 20, VLAN 78, VLAN 244, VLAN 231. Oke, coba lihat to show VLAN brief. Oke, ada. Coba lihat to show VTP status. Oke, di sini configuration revision-nya sudah lebih besar dari gedung pertama. Nah, kita akan coba ubah ini menjadi 0. Coba do show VLAN brief. Bisa dilihat ini VLAN-nya ada banyak. Jadi kita akan coba setting pada switch baru ini supaya mengikuti settingan konfigurasi pada gedung pertama ya. Kita ubah configuration revision-nya menjadi 0 dulu dengan cara mengganti modenya yaitu menjadi transparent. Kita coba VTP mode transparent. Lalu VTP domain helloweb.com. Lalu VTP password 123. Coba lihat to show VTP status. Dan di sini configuration revision-nya sudah menjadi 0, yang artinya ini bisa mengikuti konfigurasi yang ada di gedung pertama. Dan coba kita lihat to show VLAN brief. Di sini konfigurasinya masih sama, kita coba ganti menjadi server, VTP mode server. Coba lihat to show VTP status. Oke, domainnya sudah masuk dan configuration revision-nya masih 0. Kita coba konekkan dengan switch di gedung pertama. Oke, lalu coba terangkan. Di sini sudah terang. Coba di switch baru. To show interface terang. Oke, di sini FA1 juga sudah diterang. Kita coba lihat di VLAN-nya. To show VLAN brief. Dan bisa kalian lihat sekarang konfigurasinya sudah mengikuti gedung pertama. Artinya switch baru ini sudah bisa ditambahkan ke gedung pertama tanpa menghapus konfigurasi dari gedung pertama. Coba to show VTP status. Nah, sekarang configuration revision-nya sudah mengikuti yang ada di gedung pertama. Jadi harus diperhatikan configuration revision-nya terlebih dahulu sebelum memasukkan pada gedung pertama ya. Selanjutnya soal latihan VTP. Nah, misalkan di sini kita mempunyai router. Lalu untuk switch-nya misalkan kita punya 4. Lalu misalkan mempunyai PC sebanyak ini.
Kita coba konekkan dari router ke switch, dari switch ke switch lagi, lalu dari switch ini kita konekkan ke PC-PC-nya. Oke, misalkan untuk sebelah sini kita menggunakan VLAN 10, lalu di sini VLAN 20, VLAN 30, 40, 50, 60, 70, 40, 50, 30, 20, 10. Kita masukkan teksnya. Oke, lalu untuk IP-nya misalkan saya tentukan Oke, seperti ini. Kalian bisa coba kerjakan atau menyeting soal-soal ini. Jika tidak bisa, kita akan bahas di materi selanjutnya. Selanjutnya, bahas soal konfigurasi VTP, VLAN, dan terang. Pertama, kita konfigurasi VTP di switch-nya dulu. Misalkan untuk switch yang ini, kita akan jadikan server, dan yang di sini, dan di sini akan menjadi client. Langsung saja, enable, configuration terminal, lalu VTP, mode server, lalu masukkan VTP domainnya hellofab.com, lalu VTP password 123, coba cek to show VTP status, domainnya sudah masuk dan configuration revisinya juga masih nol. Selesai di servernya, lanjut di kliennya, masukkan VTP mode client, VTP domain hellofab.com, dan VTP password 123. Cek to show VTP status. Oke, ini klien dan domainnya sudah masuk. Lanjut sebelahnya, VTP mode client, VTP domain hellofab.com, dan VTP password 123. Lanjut sebelahnya lagi kita samakan VTP mode client, VTP domain hellofab.com, VTP password 123. Oke, sudah selesai konfigurasi VTP di kliennya. Kemudian kita masukkan VLAN-VLAN-nya, VLAN 10. Kita tidak akan set nama, jadi langsung saja VLAN 10, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Oke, coba cek to show VLAN brief. Oke, sudah terbuat VLAN 10 sampai 70. Lalu kita coba terangkan dulu. Di sini FA03, FA02, FA04, dan FA01. Kita terangkan, exit dulu, lalu masuk interface range FA01 sampai 4. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu coba di switch ini ada di FA1, interface FA01, lalu switch port mode terang, lalu di switch ini interface FA01, lalu switch port mode terang, dan di switch sebelah sini interface FA01, switch port mode terang. Oke, jadi ini untuk konfigurasi VTP, VLAN, dan terangnya. Selanjutnya bahas soal inter VLAN routing. Di sini kita masukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN di switch-nya.
Oke, untuk interface FA03 dan FA02 kita masukkan pada VLAN 10. Masuk interface range FA02 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Exit. Lalu di sini FA04 dan 05 dan interface range FA04 sampai 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Exit. Oke, saya percepat saja karena di sini sudah saya perjelas untuk interface-nya ya. Lanjut kita konfigurasi di switch yang tengah. Lanjut switch sebelahnya. Oke, coba do show VLAN brief. Dan ini juga sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Selanjutnya materi terakhir yakni bahas soal DHCP server. Di sini kita akan konfigurasi pada routernya. Langsung saja Nino. Lalu masuk mode privilege, global configuration. Pertama kita masukkan dulu IP-nya. Di sini masuk interface FA00 dan no shutdown, exit. Lalu interface FA00.10, artinya FA00 ini akan buat sub interface pada VLAN 10. Encapsulation.1Q10. Lalu IP address 10.10.10.1. Pasti satu max-nya, exit. Selesai. Lalu masuk lagi interface FA00.20. Encapsulation.1Q20. IP addressnya 20.20.20.1. Dan max-nya, exit. Selesai. Lalu lakukan hal yang sama untuk VLAN-VLAN selanjutnya. Dan selesai untuk konfigurasi IP-nya. Coba lihat, to show IP interface brief. Oke, sudah up semuanya. Kemudian kita konfigurasi DHCP-nya. Ketikkan IP DHCP pool untuk VLAN 10. Networknya 10.10.10.0. Lalu subnetworknya. Lalu default routernya atau gateway-nya 10.10.10.1. Dan servernya 8.8.8.8. Exit. Itu untuk VLAN 10. Lalu IP DHCP pool VLAN 20. Networknya 20.20.20.0. Dan max-nya. Lalu default routernya atau gateway-nya 20.20.20.1. Dan servernya 8.8.8.8. Exit. Lanjut sampai VLAN yang 70 ya. Dan selesai. Kemudian kita coba pengujiannya.
Misalkan di sini untuk VLAN 10, desktop, IP configuration, klik DHCP-nya. Oke, sukses. Lalu untuk VLAN 20, sukses. Lalu untuk VLAN 30, sukses. Untuk VLAN 40, sukses. Untuk VLAN 50, sukses juga. Lalu untuk VLAN 60, berhasil. Dan untuk VLAN 70, oke, ini juga berhasil. Kita coba yang di sebelah sini. Oke, sukses. Sukses. Sebelah sini. Sukses. Lalu ini. Ini sukses. Dan di sini. Ini juga sukses. Lalu kita coba kirim paket. Awal file kita coba lagi. Dan sukses. Lalu misalkan dari sini. Awal file, coba lagi. Masih valid. Nah, mungkin di sini salah satu dari PC-nya belum ada IP DHCP-nya. Oke, kita coba cek saja. Ini ada. Coba di satunya. Oke, ini belum ada. Kita klik DHCP. Kita close. Coba lagi. Awal valid. Ulangi. Oke, di sini juga sukses. Artinya di topologinya ini sudah pasti bisa komunikasi semua. Dan jika tidak berhasil, kemungkinan PC-nya itu belum mendapatkan IP DHCP. Jadi kalian bisa coba-coba saja sendiri untuk pengujian yang lainnya. Dan artinya kita berhasil menyelesaikan soal VTP-nya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.